Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri dengan NIM C1 Channel 22081 sebagai mahasiswa dari kelas R10 dengan mata kuliah Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi dengan judul Akad Mudharabah. Baiklah, tanpa memperpanjang, langsung saja. Di sini di sini ada 5 pembahasan materi. Terdiri dari yang pertama, pengertian akad mudharabah, yang kedua jenis mudharabah, yang ketiga dasar syariah, yang keempat prinsip pembagian hasil usaha, dan yang kelima ada perlakuan akuntansi pada PSAK nomor 105. Baiklah, materi yang pertama ada pengertian akad mudharabah. Menurut PSAK nomor 105 pada paragraf keempat, mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan semua dana, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola dan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Untuk kerugiannya akan ditanggung pengelola. Sudarsono mengungkapkan bahwa mudharabah berasal dari kata ad-darbu fi as-sadhi yang maksudnya bepergian untuk urusan dagang. Selanjutnya di sini ada jenis mudharabah. Dalam PSAK nomor 105 tentang akuntansi mudharabah diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, tetapi yang sering dimengerti ada 2 jenis, yaitu yang pertama mudharabah mutalaqah. Mudharabah mutalaqah adalah jenis mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Jenis mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan line of trend, line of industry, atau line of service yang akan dikerjakan. Yang kedua, ada mudharabah muqayyadah. Muqayyadah adalah jenis mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan objek investasi, atau sektor usaha apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi pada keuangan. Selanjutnya, yaitu ada dasar syariah. Dalam satu kontrak mudharabah, pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola lain. Nasabah bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan di muka. Dan dasar syariah mudharabah salah satunya terdapat pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah dan Rasulullah pun memperbolehkannya. Ini terdapat pada hadis riwayat At-Tabrani. Di sini ada prinsip pembagian hasil. Metode bagi hasil terdiri dari 2 metode, yaitu yang pertama bagi untung atau profit sharing. Bagi untung atau profit sharing adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Pola ini digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha secara sederhana bahwa yang dibagi hasilkan adalah laba dari sebuah usaha atau proyek. Yang kedua, ada bagi hasil, ada revenue sharing. Bagi hasil atau revenue sharing adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelola dana. Dalam sistem syariah, pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga pada keuangan syariah. Bagi hasil bruto adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan usaha atau proyek yang dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul. Adapun prinsip bagi hasil,
terdiri dari yang pertama yaitu penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Yang kedua, besarnya nisabah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Yang ketiga, ada jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Yang keempat, tidak ada meragukan bagi hasil. Dan yang terakhir, ada bagi hasil tergantung pada proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Dan materi yang terakhir ada perlakuan akuntansi pada PSAK nomor 105. Di sini telah saya cantumkan beberapa PSAK, yaitu yang pertama PSAK nomor 105 pada paragraf ke-12. Berbunyi, investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. PSAK yang kedua ada PSAK nomor 105 pada paragraf ke-13. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Dan yang ketiga, ada VSAK nomor 105 pada paragraf ke-16. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset non-kas dan aset non-kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi namun diperhitungkan pada saat pembagian hasil. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.